Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Istikarini, NIM 206510007 dari kelas 1A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajer. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklasifikasikan dengan dua cara. Yang pertama menurut tingkatan dalam organisasi, yang kedua menurut umum dan fungsional. Manajer menurut tingkatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Manajer lini pertama memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama. Sedangkan manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Di sini ada tingkatan manajemen dalam organisasi. Yang paling bawah ada karyawan operasional. Di sini karyawan bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada manajer lini pertama. Kemudian manajer lini pertama bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada manajer menengah. Manajer menengah bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada manajer puncak. Manajer puncak bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada dewan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Di sini akan dinilai berhasil atau tidaknya suatu manajemen akan dinilai oleh dewan direksi melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian ada perbedaan tingkatan manajemen yang membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Di sini ada dua. Yang pertama manajemen administratif, yang kedua manajemen operatif. Manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan, atau lebih ke planning, organizing, sama controlling. Terus kalau manajemen operatif mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang efektif. Lebih ke directing, actuating, atau leading. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih banyak terlibat dengan manajemen administratif. Ini bisa dilihat perbedaan manajer administratif dan operatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen operatif di sini pengarahan dan motivasi, supervisi, dan komunikasi. Manajemen administratif, penentuan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, dan pengawasan. Kemudian ada manajer menurut umum dan fungsional. Manajer fungsional itu mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi. Contohnya, si X adalah bagian keuangan. Jadi, si X hanya melakukan kegiatan di bagian keuangan. Kalau manajer umum itu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau yang mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Manajer umum ini setara dengan manajer puncak. Manajer sering mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara fungsi-fungsi manajerial dengan kenyataan yang dikerjakan. Manajer sering menyatakan bahwa sebagian besar waktu mereka hanya untuk menghadiri rapat, bicara lewat telepon, menulis atau membaca memo, menerima atau menemui tamu, dan sebagainya. Apakah ada hubungannya antara yang dilakukan manajer dalam kegiatan sehari-hari dengan fungsi manajemen? Jawabannya adalah ada. Karena kegiatan-kegiatan tersebut memang bukan fungsi-fungsi manajemen, tetapi sarana-sarana atau means melalui mana fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan. Apa sih yang dilakukan manajer? Yang pertama perencana, kemudian pengorganisasi, pemimpin atau pengarah, dan pengawas. Kenyataannya setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Di sini maksudnya, manajer bertanggung jawab atas
pekerjaan yang telah dilakukan bawahannya dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah seorang mediator. Yang keenam, manajer adalah seorang politisi. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Kemudian ada keterampilan-keterampilan manajerial. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif atau administrative skill, yaitu seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknik atau technical skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang. Yang terakhir ada keahlian dalam mengelola waktu. Di sini keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.